Salam. Oke, hari ini kita akan belajar mengoperasikan Excel menggunakan menu perintah standarnya dan memasukkan rumus atau belajar rumus formula dasar, yaitu formula mencari jumlah, mencari rata-rata, mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, sebelumnya kita akan membuat tabel Excel. Kita akan buat tabel Excel yang nantinya akan tampilnya seperti ini. Nah, file latihan akan saya berikan nanti di menu deskripsi. Kalian bisa cek di situ, bisa unduh di situ. Oke. Nah, ini hasil ketikannya di baris pertama. Ya. Nah, pada bagian ini kita lihat tabelnya hanya sampai pada kolom I. Ya, sampai pada kolom I. Berarti perpanjangan daftar isi ini hanya sampai pada kolom I. Oke, caranya nanti kita blok dari baris pertama, kita blok dari kolom A sampai kolom I. Caranya klik tahan. Salah. Klik tahan. Waduh. Oke. Geser sampai ke kolom I. Kemudian di bagian atas di menu home, menu bar home, di kolom alignment, di sini ada menu perintah merge and center. Klik sekali. Nah, posisinya akan berubah menjadi di tengah dan rata tengah dari kolom A sampai dengan kolom I. Nah, di atas ini masih di menu di kolom alignment, klik di middle align. Kemudian menebalkannya, klik bold. Oke. Selanjutnya pada baris kedua juga sama. Atau dengan cara lain untuk membloknya, selain dengan menggunakan mouse, juga dapat menggunakan, bisa kita gunakan juga keyboard. Tekan shift tahan, kemudian panah ke kiri sampai ke kolom I, seperti ini. Ya, lepaskan. Masih sama, pilih menu perintah alignment merge and center, kemudian middle align dan klik menghitamkan. Oke. Nah, berikutnya tabel ini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, bulan Juni, bulan yang berada di atas, ya, tabelnya dari nomor sampai dengan upah terendah neto. Kita akan buatnya. Caranya adalah memblok dari baris nomor, dari nomor sampai dengan kolom I baris ke-22. Nah, ini cara ketiga untuk memblok secara cepat. Klik di nomor sekali, kemudian arahkan kursor di kolom I baris ke-22, tekan shift tahan dan klik barisnya. Oke. Kita ulangi. Klik tahan, klik di nomor, batas awal
yang akan dibuatkan tabelnya. Kemudian tekan shift tahan dan klik baris akhir, kolom tabel akhirnya. Nah, yang akan kita tabelkan. Oke, berikutnya di sini ada di bagian kolom font ya, ada bottom border. Klik, kemudian klik atau pilih all border. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Nah, di sini dibuatkan 2 garis. Ya, artinya ada pemisah antara kepala tabel dengan baris tabelnya. Oke. Kita akan buat seperti itu. Perhatikan. Nah, sebelumnya jadi di sini barisnya bersambung ya. Kolomnya menjadi satu. Barisnya menjadi satu. Ini juga, berikutnya juga semuanya sama. Caranya bagaimana? Blok seperti ini. Kemudian pilih merge and center. Nah, klik middle, align. Ya. Lakukan hal yang sama pada semua baris. Nah, untuk menambahkan seperti ini, kalian bisa cukup menekan Ctrl, kemudian klik tahan, dan blok barisnya semua. Tekan merge and center. Dan align. Nah, apabila kejadiannya seperti ini, kalian bisa mengklik Work Text. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitamkannya. Nah, sesuai dengan tadi, bagian kepala tabel dengan barisnya itu dipisahkan dengan terlihat seperti pisah karena ada 2 garis di bagian bawah. Diklik, tahan, klik di sini sekali, kemudian shift tahan pada kepala tabel terakhir. Kemudian di bagian all border, klik bagian bottom double border. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, sudah sesuai. Oke, selanjutnya nah, untuk berikutnya kalian dapat melanjutkannya hingga hasilnya jadi seperti ini. Baik. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus sesuai dengan ketentuan yang ada di pengertian pada keterangan pekerjaan. Ya. Baik, di sini upah kerja ditentukan yakni D7 sampai D11. Rumus yang digunakan adalah pada sel D7 B7 kali 5.000 atau jam kerja kali gaji pokok per jam, dimana dalam contoh kali ini per jamnya adalah 5.000. Untuk D8 sama dengan D8 kali 5.000. Oke, kita kerjakan satu-satu. Keterangan di bawahnya berikutnya adalah pekerja adalah perkalian jam kerja dengan gaji pokok per jam.
Dan di step Excel dimulai dengan sama dengan, ingat ya, dimulai dengan sama dengan, kemudian ini rumus perkalian biasa adalah upah kerja adalah jam kerja dengan gaji pokok, perkalian dengan gaji pokok. Jam kerja kalinya adalah dengan menekan shift 8, kita tanda asterik, kemudian gaji pokoknya, pokok per jam, klik pada bagian 5.000 ini, kemudian enter. Nah, hasilnya adalah 225.000. Nah, kemudian upah lembur adalah jam lembur dengan gaji lembur per jam. Jadi perkalian antara jam lembur dikali dengan gaji lembur per jam. Oke, enter. Hasilnya adalah 105.000. Nah, total upah bruto adalah penjumlahan upah kerja dan upah lembur. Caranya sama dengan klik kolom upah kerja, kemudian tambah, klik kolom upah lembur, enter. Ya, akan keluar hasilnya 330.000. Betul ya? Nah, untuk PPh 21 keterangannya adalah pada sel pajak, yakni G7 sampai dengan G11, rumus yang digunakan adalah G7 sama dengan F7 kali 10%. Berarti PPh-nya adalah 10%. Di sini 5% ya. Berarti kita gunakan yang 5% ini. PPh-nya 5%. Berarti total bruto ya sama dengan total bruto dikali 5%. Enter. Nah, PPh-nya adalah pajaknya adalah 16.500. Sedangkan total upah neto adalah sama dengan total bruto dikurangi PPh 21. Enter. Inilah hasil dari total upah. Nah, untuk kolom baris berikutnya kita tidak perlu mengetiknya lagi, cukup mengkopikannya saja. Caranya blok keseluruhan hasil. Kemudian arahkan kursor pada titik ini, klik tahan dan tarik ke bawah. Lepaskan. Nah, di sini ada kejadian di mana nilainya berubah. Nah, itu mengapa? Karena sel
gaji per jamnya itu telah berubah. Nah, caranya supaya tidak berubah, di bagian kolom ring gaji per jamnya kita kunci dengan memberikan tanda dolar. Caranya cukup menekan tombol F4 sekali saja. Ya, kemudian enter. Gaya perintah yang sama pada upah lembur. Total upah bruto. Oh tidak, total upah bruto tidak ya. Oke, kita hanya melakukannya pada upah kerja dan upah lembur, karena kolom gaji lembur, gaji per jam dan gaji lemburnya tidak boleh berubah. Oke, kita ulang kembali. Kita cukup mengulang pada kolom upah kerja dan upah lembur. Oke, kita blok. Kemudian klik tahan dan tarik ke bawah. Ya, hasilnya sudah keluar. Oke, berikutnya pada bagian bawahnya total upah seluruh karyawan. Nah, kita akan mencarinya total keseluruhan upah seluruh karyawan. Klik di bagian kolom total upah neto. Oke, kemudian klik sama dengan, masukkan perintah sum, kemudian buka kurung dan blok keseluruhan kolom total upah neto. Ya, seperti ini. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Oke, hasilnya Rp3.777.200. Nah, pada bagian rata-rata upah neto, di kolom upah neto, untuk mencari rata-ratanya, ketik sama dengan, kemudian ketik average, ya, rata-rata. Kalian juga bisa menggunakan, setelah mengetiknya, pilih average ini, kemudian tekan tabulasi sekali. Nah, kemudian blok ringnya, kolomnya, lihat jangan sampai terblok totalnya, cukup blok yang ada nama. Oke, seperti ini ya. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Begitu hasil rata-rata upah neto. Nah, kemudian untuk nilai upah tertinggi sama dengan masukkan perintah min, klik di min, tekan tabulasi, kemudian blok kolom total neto, tutup kurung dan enter. Oke, ini upah terendah. Kemudian di upah tertinggi nih ya. Wah, berarti salah kita. Ulang. Kita ulangi. Untuk upah tertinggi sama dengan ketik max untuk tertinggi, klik dan tabulasi, kemudian blok kolomnya, tutup kurung, enter. Nah, ini untuk nilai tertingginya. Untuk upah terendahnya sama dengan, karena tadi sudah kita masukkan perintah min, klik tabulasi, blok tabelnya, tutup kurung dan tekan enter.
Nah, inilah hasil dari tabel daftar upah karyawan PT Hasan Basri Bakery. Oke, kepada kalian, mudah-mudahan bisa mempraktekannya di rumah. Bila masih kurang paham, silahkan diulang video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan segera akan saya jawab sebisa mungkin. Oke, terima kasih. Dan kita akan jumpa pada video berikutnya. Salam.